Halo teman-teman semuanya. Jadi kan sebelumnya kan kita udah melakukan setup di awal, yang dimana kita melakukan setup awal dari instalasi VPS. Jadi VPS yang kita gunakan sebelumnya kan kita pakai AWS, yang dimana kita memanfaatkan dari storage-nya kita pakai maksimalnya 30 GB-nya. Jadi nanti totalnya dapatnya segini, lumayan banyak ya. Tapi kalau kalian ngikutin standarnya, awalnya kan standarnya kan 8. Nanti kalian bakal dapat dikit banget, entah itu 6 atau 8 gigaan. Jadi aku saran nanti kalau kalian pakai trial, ini kan aku pakai trial ya. Jadi manfaatin semuanya karena di sini nanti kita akan install aplikasi yang memorinya besar ya. Oke, tanpa basa-basi, di sini kita langsung aja masuk ke App Store. Langsung aja cari Nextcloud teman-teman. Nah, di Nextcloud ini ada 4. Di sini kita pilih yang cloud ya, teman-teman. Nggak pilih yang Big Berjasa OS. Karena di sini udah ada keterangan cloud-nya juga. Di sini kita klik install. Oke, udah selesai ya untuk Nextcloud-nya. Sekarang kita lanjut ke ke Node-RED, ke Node-RED ya. Kita klik juga di sini, kita ketikin Node-RED. Nah, nanti di sini tampil, dia ada 2. Di sini kita pilih yang developer ya. Klik install lah. Kalian tunggu aja, teman-teman. Oke, udah terinstall ya untuk Nextcloud sama Node-RED-nya. Di sini aku mungkin mau jelasin dikit deh terkait apa Nextcloud-nya. Nah, di sini kan ada ini ya, ada 4. Yang 3 ini dari Big Bear Jasa OS dan satunya dari Cloud. Nah, kenapa aku di sini pilih yang ini, yang Cloud? Karena ini adalah versi resmi dan standar ya, bawaan asli dari Jasa OS-nya. Jadi versi ini dijamin paling mulus dan untuk runningnya dan lebih ramah pengguna lah kalau untuk pemula. Jadi tanpa perlu setting tambahan yang ribet gitu. Nah, kalau yang Node-RED, kita klik di sini deh Node-RED ya. Nah, kalau di Node-RED ada 2, ada yang dari Big Bear Jasa OS dan Node Developer. Nah, ini sebenarnya ya sama kayak kasusnya Nextcloud tadi. Jadi ada versi modifikasi dari pihak ketiga, yaitu Big Bear Jasa OS, dan ada yang versi standar. Nah, di sini kita pilih yang versi standar ya. Jadi kita biar yang paling aman dan stabil gitu. Di sini kita pakai developer kan tadi, bukan dari Big Bear Jasa OS. Oke, itu penjelasan singkat dari aku ya. Setelah kita menginstal Nextcloud dan Node-RED, di sini bisa kita lihat untuk memori yang terpakai jadi 9 GB. Sebelumnya kan awal-awal tadi itu ada 6 GB yang sudah terpakai. Sekarang jadi 9 GB. Oke. Oke, sekarang kita bisa langsung aja masuk klik open dan Node-RED. Tapi sebelum itu kita perlu lakukan dulu
aktivasi sebelum masuk ke Nextcloud-nya ataupun ke Node-RED. Oke, di sini kita coba aja masuk ke Nextcloud, apakah bisa untuk membuka Nextcloud-nya. Nah, di sini nggak bisa ya, nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Nah, di sini kita tenang dulu, jangan panik. Ini umumnya kayak gini, emang. Dan justru ini adalah untuk kita akan melakukan pemecahan masalah ya. Ketika baru pertama kali menggunakan jasa OS dan setup aplikasi. Oke, di sini umum sih. Nah, di sini kan udah ada kayak alamat IP dan portnya 1081. Jadi itu adalah port, jadi ibarat kayak nomor pintu ruangan. Nah, perlu kita ketahui bahwa saat kita setup AWS di part 1 tadi, kita hanya menyuruh satu AWS sendiri untuk membuka pintu depan ya. Jadi yaitu port 80 dan 443. Seperti 480 kan HTTP dan 443 HTTPS. Nah, agar jasa OS bisa lewat, tapi jasa OS itu membuatkan ruangan khusus ya untuk Nextcloud di pintu nomor 1000 di 10081 karena pintu ini belum dibuka oleh Satpam AWS. Nah, jadi koneksinya timeout, jadi diblokir untuk koneksinya. Nah, cara membuka pintunya kita harus kembali dulu ke dashboard AWS untuk membuka gembok firewall-nya. Oke. Oke, jadi kita di sini bentar. Oke, kita skip aja yang sebelumnya ya. Kita udah login lagi, udah masuk di halaman EC2 instance. Jadi kita tadi harus ini ya, benerin yang tadi biar bisa dibuka. Oke, teman-teman, di sini kan udah masuk di halaman EC2 instance di bagian ini. Nah, ini kan kita udah masuk nih di pusat data utama. Nah, di sini instance state-nya udah running juga. Nah, di sini kita cari bagian tab security. Nah, buat kalian yang nggak tahu di mana, di bagian tab sini. Jadi, dia tuh ada detail, status, dan alarm, monitoring, security, networking, storage, dan text. Nah, ini untuk storage ya. Volume size GIB kita 30 yang kita pakai. Nah, untuk security di sini. Oke. Jadi di security ini tuh ada teks berwarna biru kayak SG, SG0F1A3ACA5A1, lalu ada Launch Wizard. Ini kita klik aja, open link new tab. Nah, nanti akan tampil seperti ini, yang dimana menampilkan inbound rules, ada outbound rules, sharing, VPC association, dan relate resource new. Di sini ada edit inbound rules, jadi kita edit di sini. Oke, di sini kita tambahkan rule baru, add rule, terus pilih custom DJP. Lalu untuk port string-nya kita isi 10010081. Nah, 1081 ini untuk yang Nextcloud tadi ya. Ini untuk yang Nextcloud tadi. Lalu untuk source-nya kita pilih yang anywhere IPv4. Nah, kalau udah kayak gini,
Lalu kita coba di sini, kita coba buka Node-RED juga. Kita ingin tahu, oh dia di port 1880 juga. Berarti di sini kita nambahin juga untuk yang ini ya, Node-RED ya. Nah, di sini kita juga pakai custom BCP. Lalu port range-nya tadi kan pakai 1000 berapa tadi? 1880 kayaknya. Salah, salah, salah. Coba kita cek dulu ya. Kalau ini tadi itu punyanya siapa ya? Oh ini, punyanya Nextcloud. Kalau ini 1880. 1880. Oke, bener ya. Jadi untuk yang ini untuk yang Node-RED ya. Oke. Jadi kita cuma isi ini doang sih. Kita samain untuk source-nya kita anywhere PV4. Nah, oke, udah selesai. Untuk deskripsi ini bebas ya, kosongin aja nggak apa-apa. Kalau udah, kita cari tombol orange, di mana nanti akan menyimpan rules-nya. Kita klik save rules, oke. Oke, di sini kita klik save rules. Nah, nanti dia akan, nah berhasil dari sini ya. Inbound security group rules successful modified. Nah, kalau kita cek di sini kan dia udah ini ya, udah ganti 1880, 1880 dan 10081. Oke, sekarang kita coba testing aja ya teman-teman. Di bagian tadi, mungkin dari Nextcloud dulu kita refresh, apakah bisa? Oke teman-teman, ternyata bisa ya, kita pakai Nextcloud-nya udah tampil. Sini dia nampilin untuk administrasi akun name, password, dan data folder. Lalu ada database konfigurasi yang dipakai apa, kayak SQLite, atau MySQL, atau MariaDB, atau PostgreSQL. Oke. Kalau yang Node-RED, kita coba refresh. Oke. Kita udah ke Node-RED ya. Udah muncul tampilan Node-RED-nya. Tinggal eksekusi aja. Jadi kurang lebih tampilannya kayak gini ya teman-teman. Untuk yang Nextcloud sama yang Nextcloud sama Node-RED. Oke, teman-teman. Segitu dulu ya untuk video kali ini. Jadi di video kali ini cuma cara penginstalan aja dari apa namanya jasa OS. Dimana kita kan habis install Nextcloud dan Node-RED. Lalu gimana cara kita aksesnya? Kayak tadi ya, kita harus nambahin dulu kayak edit di bagian ini, inbound rules. Jadi kita tambahin dulu di sini, baru bisa dibuka ya. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang Nextcloud. Oke, karena tampilan apa dari Nextcloud sama udah tampil semua, artinya ini ya troubleshooting firewall AWS kita itu udah sukses besar. Jadi adegan error tadi itu bakal jadi kayak materi edukasi ya, yang sangat mendaging sekali buat kalian. Oke, teman-teman. Jadi di part 2 ini secara teknis sudah selesai ya. Jadi kita tinggal lanjut aja ke part 3 nanti. Yang dimana kita akan lanjut ke Nextcloud. Kita akan melakukan setup di sini seperti membuat akunnya dan memilih apa database yang digunakan. Nah, untuk di part 3 nanti kita akan masuk ke ini ya, membuktikan cara ini. Bagaimana
membuktikan bahwa berangkas digital yang kita buat ini bukan cuma buat nyimpen file diam aja, tapi nanti kita bisa menyuapi data kita secara real time ke sistem visualisasi tingkat tinggi. Nah, itu nanti menggunakan Power BI, teman-teman. Jadi nanti eh, analoginya kayak ini. Kita membuat sebuah video yang dimana trik ajaib tarik data cloud ya ke Power BI. Jadi auto update secara real time. Nah, di video part 3 nanti kita tuh akan membuat satu file Excel sederhana, entah itu data penjualan atau data target, terserah lah. Nanti kita mau buatnya seperti apa. Lalu kita upload file Excel-nya ke Nextcloud, lalu kita buat e-password dan ambil tautannya. Lalu nanti kita akan membuka Power BI desktop-nya di laptop kita. Apakah nanti bisa secara real time? Oke, mungkin itu dulu ya penjelasan singkat dari aku. Jadi intinya besok kita akan lanjut ke Nextcloud dan integrasinya dengan Power BI, teman-teman. Jadi kita untuk yang Node-RED-nya kita belum bahas ya nanti di part 3. Kemungkinan nanti kita bahas setelah part 3-nya selesai, yaitu part tentang ini, Nextcloud dan Power BI-nya. Oke, nanti kita akan fokusnya di sini. Oke, jangan kemana-mana lagi, teman-teman. Karena ini bukan video terakhir ya. Kita masih lanjut video ini. Oke, mungkin dari aku segitu dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.